Kalau yang disebut mantra itu kan susunan kata atau gerak atau diem atau bisu atau apapun yang boleh berakibat mencelakakan, boleh berakibat menyelamatkan. Itu kalau kalau definisi sterilnya. Nah, kalau ngomong sejarahnya, mantra itu lahir dari umat manusia yang mencari sangkan paraneng urip ketika Tuhan belum ngomong langsung kepada mereka. Jadi Tuhan belum bilang bahwa dia adalah tunggal, bahwa dia itu punya sekian sifat, bahwa dia melakukan ini itu, bahwa dia nyuruh ini, melarang itu, membolehkan ini dan tidak membolehkan itu. Itu Tuhan belum ngomong langsung. Kita cari sendiri, terus kita mencoba manggraita, meraba janjane sapa to sing duwe iki sing kuwasa sapa. Nah, kita pakai bahasa kita sendiri, terus menyebut kata mantra itu karangan kita sendiri. Termasuk formulanya apa, teksnya apa, atau satuan-satuan mantranya itu apa, itu karangan yang bersangkutan. Jadi itu bukan teks agama, bukan teks mahdhoh, bukan teks langit, tapi itu teks bumi yang mencoba berhubungan dengan langit. Nah, tingkat mantra adalah tingkat ketika sudah ada kerekatan dan rasa dialektika antara manusia di bumi dengan kekuasaan dari langit. Tapi sebutannya masih sebutan bumi. Ketika nanti datang Nabi Musa, terus datang, ini sebelum Nabi Musa mantra ini. Setelah Ibrahim tapi sebelum Musa. Setelah Nabi Musa, setelah itu Nabi Daud, setelah itu Nabi Isa, setelah itu Nabi Muhammad, baru ada informasi langsung dari Tuhan bahwa Tuhan itu namanya Allah misalnya, bahwa sifatnya Rahman dan Rahim. Itu kan tidak bisa diselidiki, tidak bisa diriset. Itu Tuhan sendiri yang ngasih tahu. Kalau mau belok sedikit, Pancasila itu kan tidak jelas. Sing dimaksud Tuhan yang Maha Esa iki sapa? Kowe entuk bahan saka sapa, kowe ngarang apa kowe dikandani, nek sing ngandani verifikasine piye, kuwi saka agama apa saka karepmu dhewe apa prasangka apa kepastian apa-apa, itu tidak pernah jelas. Dan itu yang bikin Indonesia itu diramalkan Amerika akan habis bubar pada tahun 2030 karena kita tidak pernah bersungguh-sungguh terhadap huruf, terhadap orang sekarang juga nggak ngerti bedanya huruf karo aksara, ya ora ngerti bedane. Saiki wis ora peduli, sing penting untuk badi pira wis ngono tok uripe iki. Itu mangan apa ora mangan mengono, iso nyekolahke anak apa ora mengono tok. Orang sudah tidak mengerti bedanya kata. Orang setiap hari ngomong kata di medsos, di media tanpa pernah mendalami kata yang dia ketik itu apa janjane. Nah, jadi saya menjawab Aprinus, ketika kemudian Tuhan sudah menyapa manusia, gampangannya memberi firman. Ya, misalnya di Jawa ada kata wahyu, Joko menyebut kata nubuat, itu semua pinjam dari informasi Tuhan. Nubuat itu dari kata nabi. Nabi itu orang yang membawa berita, nubuat adalah pemberitaan. Jadi nubuat adalah pemberitaan dengan misi. Kowe iki nek pengen apik aja mateni wong, aja ngapusi wong. Nek kowe kepengin slamet, kowe aja kelangan martabat. Kowe mending ramangan bangane ora katokan misalnya gitu. Nah, kan wong saiki kan mending ora katokan ra masal sing penting mangan. Orang sekarang kan kehilangan martabat ndak apa-apa, yang penting kaya. Kan begitu, yang penting menjadi pejabat dan seterusnya. Nah, setelah Tuhan ngasih informasi, kemudian kita mengenal mantra itu dengan kata yang lain. Jadi kalau mohon maaf. Kalau dalam Islam itu ada 3 tingkat doa, 2 wirid, 3 hizib. Kalau doa itu ketika kita masih belum punya daya negosiasi terhadap Tuhan, jadi kita mengemis. Nek wirid itu kita sudah agak dikenal oleh Tuhan, sudah membuktikan bahwa kita ini setia, cukup rajin untuk mengabdi, maka kita bikin wirid. Jadi ini doa itu sebenarnya adalah kristal dari wirid. Wirid adalah kristal dari doa. Maka dia bunyinya lebih singkat, lebih esensial, lebih substansial, itu namanya wirid. Itu manusia sudah mulai berposisi negotiable sama Allah, sama Tuhan. Kemudian kalau yang padanannya dengan mantra adalah ketika Tuhan sama manusia itu sudah bekerja sama di dalam menentukan kehidupan. Sudah bekerja sama untuk menentukan hari ini, besok, sampai kapan-kapan. Ya, itu namanya hizib. Hizib itu dari kata tentara.
Jadi ketika seseorang berdoa itu sebenarnya tentaranya Tuhan sendiri yang ngomong, kan gitu. Jadi hizib itu artinya prajurit gitu. Nah, teman-teman sekalian, kita tidak punya alur historis terhadap teks, terhadap literasi. Kita ambil saja, comot saja sesuai dengan kepentingan proyek kita. Nah, kembali ke mantra dan hizib. Kalau hizib, ya kuwi padha karo mantra. Sudah bernegosiasi sama Tuhan. Jadi Tuhan itu misalnya sudah menentukan, yos Indonesia wis pekok wis 2030 ilang. Ning iso dinegosiasi karo Joko. Iso dinegosiasi oleh kita semua. Dan itu saya mengalami sangat sering. Dan banyak orang di mana-mana, di Mandar, di Sulawesi, di Batam, di mana-mana menemukan negosiasi itu sehingga mereka ditawar, kudune loro banget iso waras, kudune mati ora sida mati, ditunda dan seterusnya. Itu ada negosiasi seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, mantra bunyinya agak beda dengan hizib itu bukan karena substansinya beda, tetapi karena asal-usul literasi sejarahnya berbeda. Jadi kalau kayak Joko, karena pembelajarannya itu adalah Jawa kuno, maka dia banyak kejawennya. Kejawennya itu artinya campur. Kejawen itu lahir ketika Jawa kemasukan Islam, maka ada kejawen. Sehingga kalau mantra itu misalnya campuran bahasa Arab karo bahasa Jawa. Misalnya nek bojomu rewel, kowe bengi-bengi bojomu turu maca Al-Fatihah, pas iya kana butuh iya kana sikilmu seleke dhuwure sirahe ngene iki. Aku isuk-isuk bojomu manut karo kowe. Nek mandi, nek ora mandi ya kowe disantlap kan gitu kan. Nah, itu ada banyak sekali yang begitu-begitu. Misalnya ilmu sirup. Ilmu sirup itu kan pakai mantra, Jok. Tapi sekarang kita harus melakukan perluasan dan pemerdekaan makna teks ya, diksi. Sirup itu yang selama ini dikenal kan cuma salah satu jenis sirup, yaitu wong digawe turu ora iso tangi terus dicolong barangnya ning omah. Padahal sirup itu adalah segala inisiatif untuk terserah yang nyirep. Kok gawe ora iso turu ya iso, kok gawe konsentrasi ndelok kowe ya iso. Jadi teman sekalian, mantra itu begitu luasnya, sama dengan hizib. Nah, mana putih mana hitam, hidup ini tidak bisa padat. Ada putih ke hitam-hitaman, ada hitam ke putih-putihan. Ada juga faktor putih dipakai dalam hitam, ada juga faktor hitam dipakai dalam putih, sama dengan medsos. Medsos itu kalau kita ngomong apa saja bisa dipakai oleh yang pro A untuk misalnya aku ora tau ngomong ngono ning di gadokke karo TGB misalnya, bahwa TGB itu gini, bahwa Jokowi gini, itu jadi omongan saya bisa dipakai untuk ngantem wong atau untuk melani dewe-dewe. Nah, itu mantra juga begitu. Mantra juga bisa dipakai untuk negatif maupun positif, hitam maupun putih, tergantung. Nah, saya kira yang dilakukan oleh Joko dan semua tim mantra 2019 ini adalah cinta yang murni, kemuliaan hati untuk optimis terhadap masa depan Indonesia. Menurut saya seperti itu, Nus. Loh, perkara kabul ra kabul kan sesuk. Sing penting saiki negosiasi. Saiki negosiasi dan saya tiap hari negosiasi. Anda kalau sayang sama istri utawa sayang karo anak, kowe mesake anakmu mlaku sekolah nganggo angkot, suatu hari kowe ngomong, "Leng, kowe nek entuk rezeki tak tukokke motor. Bu, engko tak tukokke, tak ganti motore sing rada apik sithik ben ora gertak-gertak kaya ngono kuwi." Gitu ya. Tapi sampai setahun Anda tidak bisa membelikan motor, Anda bilang sama Tuhan. Itu namanya mantra. Tuhan, saya malu ini sama istri saya, sudah janji mau beliin motor ya. Anak saya mau biaya ini saya tidak punya duit ini, kan saya malu, kan ini saya mengerjakan sesuatu yang baik untuk istri dan anak saya, masa saya tidak dikasih. Nah, itu ada mantranya untuk. Nah, mantra ini janjane nyun sewu ya, Jok. Mantra ini mulanya aku di situ ada untuk Joko Kanto, saya bikin ada papat yang ngatunggil dan seterusnya. Itu bikinan baru. Ya, bikinan baru sebenarnya. Di mantranya Joko tidak ada saya bikinin untuk endingnya Joko seperti itu. Nah, mantra itu sebenarnya kalau pakai kata, pakai gerak, pakai musik, pakai apa, itu kan sarana. Ning nek atimu pancen wis madhep mantep tenan, kuwi justru nganggo meneng kuwi mau.
justru nganggo nyepi kuwi mau. Maka Mas Danarto pernah bikin buku 50 halaman, judulnya Nyepi, dan isinya ndak ada. Jadi pokoknya kertas putih 5.000 halaman, rano kata-kata nih, rano hurufnya, rano cetakane, pokoknya ming kertas gitu. Aku judulnya Nyepi, dan itu benar menurut saya. Meskipun ya wong miso atau kurang ajar, aku larang-larang rano isinya kan, bukan tidak ada isinya, nah. Ya itu isinya adalah ketika engkau sudah menyatu dengan Sang Hyang itu. Kalau bahasa kita Sang Hyang, Yuang artinya Yuang. Kalau kita ngomong mantra, sebaiknya kita menerobos dinding-dindingnya kalau memang kita mencari substansinya. Karena yang kita kenal dari mantra 2019 adalah mantra kejawen, mantra dengan formula-formula karangan orang Jawa kuno, ya, yang akseleratif sampai sekarang. Itu pun pasca Wali Songo, sudah campur dengan Wali Songo. Makanya ada Semar seperti ini. Kok Semar tangannya papat? Ini kan Anda mau cari makna politik bisa, mau cari makna kemanusiaan bisa, mau cari apa? Ini bisa dijelaskan dengan 1000 macam konteks. Itu. Gampangannya nek ngomong Joko terakhir nih ya. Lo sing tangannya papat lah Betara Guru. Lah ya iki Semar Betara Guru iki. Betara Guru ingi ya. Ora cetha-cetha iki kahanane iki kaya ngene iki piye iki? Piye iki kaya ngene iki negara kaya ngene iki kahanan. Betara Guru piye? Akhirnya biyen kan ana Semar bangun kayangan. Itu semua eksperimentasi, carangan. Dan tidak ada yang tidak carangan. Mahabharata asli pun itu carangan. Yang baku itu hanya dari Allah, dari Tuhan. Itu yang tidak carangan, yang qot'i namanya bahasa Arabnya. Kalau yang bikinan manusia semua carangan, negara ya carangan, kerajaan ya carangan, komunitas ya carangan, semua carangan. Dan kita ini hidup di dunia carangan. Jadi Semar arep tangan sewu ya ora masalah. Karena kalau ngomong politik, ya sekarang Semar ini kan 2 jabatan, 1 dia dewa tertinggi, nomor 2 dia rakyat terkecil. Nah rakyat ini kudu ndewa saiki. Kowe aja dihapusi karo demokrasi barat. Sekarang Indonesia harus menemukan demokrasi Semar bertangan 4 itu. Nah, kalau ngomong politik ngono kuwi. Dan lain sebagainya banyak sekali maknanya.